soal matahari kembarnya Prabowo. Perasaan gue nggak enak ini. Bagian ini penulisnya adalah Cica ya. Jadi silakan Cica menjelaskan. Selamat sore Pak Jokowi. Ya, jadi Pram, berdasarkan diskusi kita ya dengan banyak narasumber juga pengamat gitu. Di 100 hari pemerintahan Prabowo ini ternyata Jokowi itu belum bisa melepaskan pengaruhnya. Dari ya ada yang bilang ini post power syndrome gitu. Kemudian ada yang bilang juga sebetulnya Prabowo tidak bisa lepas gitu tidak bisa semata-mata lepas dari Jokowi gitu. Ya, masih cawe-cawe lah ya. Betul. Jokowi ini di pemerintahan Prabowo ya. Betul. Coba tebak apa yang paling kelihatan dari cawe-cawenya Jokowi? Banyak kayaknya ya. Oh, banyak. Terlalu banyak bahkan untuk disebutkan sepertinya gitu. Iya. Tapi yang paling tampak adalah dia atau Jokowi, Presiden ke-7 itu masih bertemu dengan menteri aktif saat ini. Beberapa menteri aktif. Ya, yang dulu pernah menjadi bawahannya. Dan sekarang itu istilahnya adalah orang-orang dekat yang jadi menterinya Prabowo. Orang-orang dekat Jokowi yang jadi menterinya Prabowo. Selain itu Pram, Jokowi itu juga bertanya soal program-program koperasi yang ada di Kementerian Koperasi gitu, dan juga memberikan masukan. Misalnya koperasi diminta untuk mengelola komoditas lokal gitu. Salah satu yang dibahas Jokowi dengan Budi Ari waktu itu adalah rumput laut di NTT. Gitu. Jokowi ini menurut orang dekatnya akan berbisnis rumput laut nih di NTT gitu. Bisnis rumput laut. Ya. Mau bikin agar-agar habis itu ya. Tuing. Biar lebih lentur ya kan. Oke, tapi gue dapat info juga nih bahwa sebenarnya ada pembicaraan lain di situ waktu Budi Ari ketemu dengan Jokowi. Karena posisinya adalah Budi Ari ini kemungkinan besar akan di-reshuffle. Ya, betul. Itu dari menteri ya, karena dia tersangkut dengan perkara judi online. Kan mantan anak buahnya waktu dia menjadi Menkominfo itu kan sudah ditetapkan sebagai tersangka karena menerima suap dari bandar judi online gitu kan, dan meloloskan mereka kegiatan mereka di secara daring lah. Dan ini yang kemudian membuat posisi Budi Ari ini agak berat. Dan ini kemudian didiskusikan dengan Jokowi. Jokowi juga disebut mengendorse politikus Golkar Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi untuk masuk kabinet Prabowo sebagai wakil dari profesional. Selama kampanye, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal itu membentuk tim kampanye strategis Prabowo Gibran. Selain Menteri, Jokowi dikabarkan juga merekomendasikan nama untuk 2 pos diantaranya Kepolisian RI dan Kejaksaan kepada Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana belum memberikan respon. Namun, sebelumnya Jokowi pernah menanggapi soal keterlibatannya dalam penyusunan kabinet Prabowo. Dia mengatakan, tanyakan ke Pak Prabowo, kok tanya kepada saya. Iya, ada salah satu koleganya Budi Ari yang juga cerita sebetulnya dia memberikan masukan kepada Budi Ari di tengah isu reshuffle itu ya, bahwa si koleganya itu memberikan masukan agar Budi Ari bertemu dengan Jokowi. Jokowi ini kan sering memberikan perlindungan kepada orang-orang dekat atau mantan anak buahnya gitu kan, untuk bicara langsung atau motong langsung ke Prabowo. Ya, ini kan dan juga pernah terjadi ya waktu itu ya, waktu dia melindungi Setia Novanto ya. Betul. Betul. Sudah ada pengakuan ya dari Ketua KPK Agus Raharjo waktu itu. Ya, betul. Dan sebenarnya tidak hanya Budi Ari sih, Pram, yang dilindungi, ada 2 nama lainnya. Siapa itu? Soal-soal nggak tahu, padahal udah ada di tulisan gue. Ya. Jangan buka rahasia lah, Ca. Ya, jadi ada lebih dari 3 narasumber kita ya di sekitar Koalisi Indonesia Maju itu yang cerita bahwa Jokowi itu mengusulkan agar Prabowo tidak mengganti secara cepat gitu ya Kapolri Listio Sigit Prabowo. Emangnya mau diganti? Ya, tentu saja ada rencana pergantian. Karena bagaimanapun Listio ini kan bukan orangnya Prabowo sebenarnya. Dan setiap presiden itu kan selalu memilih Kapolri yang orangnya gitu kan. Seperti Listio ini kan juga dulu orangnya Jokowi sejak dari Solo gitu kan. Nah, menurut informasi yang kita peroleh itu Jokowi memberikan masukan supaya paling tidak setahun jangan diganti dulu lah Kapolri ini. Pun Prabowo juga sebetulnya yang memilih Listio. Kenapa? Karena Listio ini kan banyak membantu juga waktu pemilihan presiden kemarin. Gitu kan. Memenangkan Prabowo. Ya, kita tahu waktu itu dan sudah pernah kita tulis juga di Tempo gitu ya, bahwa Coklat ini atau polisi ini memang bergerak untuk memenangkan Prabowo Gibran. Iya, betul. Bukan hanya di Pilpres loh. Bukan di Pilpres, tapi juga di Pilkada gitu kan. Dan inilah kemudian semacam balas jasa lah terhadap Listio Sigit yang telah membantu pemenangan Prabowo. Ya, teman-teman, di dalam kasus pagar laut masih menjadi polemik dan menjadi pembicaraan hangat ya para netizen dan juga berbagai kalangan di negeri ini, teman-teman. Baik itu para aktivis, dari itu para politik ya, tokoh-tokoh politik dan lain sebagainya, di mana mereka mempertanyakan bagaimana ketegasan dari pihak kepolisian selaku ya Kapolri di dalam hal ini untuk mengusut tuntas ya tentang pagar laut ini ya, karena sekarang masih ya hukuman administratif yang baru diberikan, di mana pencabutan
ya sertifikat pagar laut tersebut yang dilakukan oleh salah satu menteri yang berwenang di situ. Mereka mencabut, dan seperti yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD bahwa itu sebenarnya bukan hanya sebagai atau hanya sekedar mencabut sertifikat itu, tetapi pihak penegak hukum di negeri ini harus berani untuk memberikan sanksi atau juga ada kasus pidananya terhadap kasus pagar laut ini. Sehingga selaku Kapolri yang merupakan petinggi kepolisian di negeri ini selalu ditanyakan bagaimana ketegasannya di dalam pagar laut ini, karena ini adalah tentang bagaimana kedaulatan negara ini, karena ini mengancam kedaulatan negara menurut beberapa pihak, teman-teman. Dan makanya apakah ada nantinya pasti ada isu-isu pergantian Kapolri atau bagaimana. Nah, kita lihat di sini teman-teman, apa yang disampaikan di sini, Presiden Prabowo ditantang ganting Kapolri dengan sosok yang berani ungkap kasus pagar laut. Ini Presiden Prabowo ditantang untuk apakah bisa mengganti Kapolri dengan sosok yang berani ungkap kasus pagar laut tersebut. Karena pagar laut ini sudah menjadi satu perhatian publik dari Sabang sampai Merauke, teman-teman, dan masih belum selesai kasus ini karena belum ada tindakan-tindakan pidana di dalamnya, yang seharusnya kata Mahfud MD bahwa itu sudah ada tindakan pidananya. Oke, Presiden Prabowo ditantang ganti Kapolri dengan sosok yang berani ungkap kasus pagar laut. Presiden Prabowo Subianto ditantang mengganti Kapolri, yaitu Jenderal Listio Sigit Prabowo, dengan sosok yang berani mengungkap kasus pagar laut di Tangerang. Oke, hal tersebut disampaikan kader muda Nahdlatul Ulama NU Adlin Panjaitan. Nah, ternyata yang menyampaikan ini adalah kader muda Nahdlatul Ulama NU Adlin Panjaitan. Dia meminta atau menantang Bapak Prabowo Subianto selaku presiden untuk mengganti Kapolri Listio Sigit. Apalagi kasus pagar laut telah menimbulkan kegaduhan publik secara nasional. Memang benar teman-teman, ini semakin beredar isu-isu tentang pagar laut ini, dan menimbulkan kegaduhan dan juga tidak sedikit menghabiskan tenaga untuk mengurus pagar laut ini, yang seharusnya pihak kepolisian cepat untuk mengatasi masalah ini, jangan sampai sebenarnya menjadi satu perhatian publik. Copot segera Kapolri, ini katanya teman-teman dari kader muda tadi, yaitu Adlin Panjaitan. Copot segera Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo karena dianggap tidak menindaklanjuti dukungan perintah dari Presiden Prabowo soal pagar laut dan pengusutannya hingga tuntas. Tugas tegas Adlin Panjaitan dalam keterangan tertulis yang diterima pada hari Senin 27 Januari 2025. Menurutnya, Presiden Prabowo bisa memilih sosok polisi yang lebih memiliki integritas untuk menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo agar kasus pagar laut terang benderang dan tidak jadi fitnah terhadap pemerintah. Kemudian teman-teman, Kapolri yang baru dipilih oleh Presiden Prabowo menggantikan Jenderal Listio Sigit. Jangan takut mengungkap siapa pelaku di balik pagar laut. Energi bangsa ini jadi terkuras hanya karena Polri tak berani mengungkap kasus pagar laut, imbunya. Dielaskannya bahwa pagar laut sepanjang 30,16 km di Tangerang, Banten oleh Satgas telah bertindak cepat dan memberikan kesimpulan awal ke aparat untuk proses hukum. Kita tahu semua stakeholder negara ini sudah memberikan dukungan perintah, baik itu dari
Presiden Prabowo, Menteri ATR BPN, ya DPR, bahkan sampai dukungan masyarakat juga sudah. Di sini kita melihat bahwa aparat kepolisian Kapolri seperti wait and see ya melihat kasus ini jelas Adlin Panjaitan. Padahal kata Adlin, secara hukum kasus pagar laut ini sudah masuk ranah pidana yang harus diproses sampai tuntas hingga adanya tersangka. Ya, ini yang disampaikan atau selaras apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD bahwa ini sudah masuk ke ranah pidana dan sampai adanya tersangka. Tetapi ya sampai sekarang walaupun sudah lama di dalam viralnya kasus pagar laut ini teman-teman, belum ada yang menjadi tersangkanya, belum ada kasus pidananya. Ya, dan ini juga yang disuarakan oleh Adlin ini selaku kader muda ya Nahdlatul Ulama ini. Makanya saya melihat Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak bisa berbuat dalam penegakan hukum di kasus pagar laut ini. Apalagi laporan dari masyarakat sudah banyak. Sangat lagi layak Presiden Prabowo mengganti dengan sosok yang berani menegakkan hukum agar laut ya pagar laut pungkasnya. Nah, itu teman-teman tentang seruan dari ya kader muda dari Nahdlatul Ulama ini, di mana dia meminta kepada Kapolri supaya ya Jenderal Listio Sigit ya diganti oleh yang lain. Nah, itu teman-teman, jabatan Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai belum terganti. Pengamat Kepolisian Bambang Rumito menilai Jenderal Listio Sigit Prabowo masih belum dapat diganti. Listio dinilai bakal pertahankan Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai Kapolri. Hal ini menyikapi kedatangan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Jenderal Listio sepertinya masih akan dipertahankan sebagai Kapolri dalam waktu dekat ini sambil menunggu promosi jabatan di kabinet. Nah, itu teman-teman yang mengenai bagaimana seruan dari para kader muda ini Nahdlatul Ulama di dalam pergantian Kapolri. Sampai jumpa di video berikutnya.